Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan presentasi dengan tema Public Speaking. Perkenalkan, nama saya Dali Dian. Nama saya Matria Sepakan. Nama saya Andika Dulika. Nama saya Muhammad Gilang Bagas. Nama saya Firman Ramadan. Apa sih public speaking? Nah, menurut para ahli, suatu proses komunikasi yang berkelanjutan yang dimana pesan dan lambang bersirkulasi berulang-ulang secara terus-menerus antara pembicara dan pendengarnya. Nah, public speaking itu punya unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama, merebut perhatian pendengar. Yang kedua, usahakan pendengar dapat mempercayai kemampuan dan karakter yang kita miliki. Yang ketiga, kembangkan setiap gagasan materi sesuai dengan persepsi pendengarnya. Nah, itu adalah unsur-unsurnya. Tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, penampilan yang lebih baik. Yang ketiga, keterampilan deduktif yang lebih kuat. Yang keempat, melakukan advokasi untuk kasus-kasus. Nah, advokasi itu apa sih? Advokasi itu adalah suatu penyampaian dalam tujuannya. Itu. Berikutnya apa aja sih hambatan-hambatan dalam public speaking? Pertama, kurang percaya diri. 2, kurang menguasai materi. Ketiga, fisik kurang mendukung. Keempat, kurang menguasai dan mengetahui audiens. Yang terakhir adalah kredibilitasnya belum diterima dengan baik. Berikutnya, bagaimana menjadi pembicara publik yang lebih baik. Pertama, mengatasi hambatan kepribadian. Pada umumnya, orang yang belum terbiasa berbicara di depan orang banyak akan mengalami gugup, gemeter, keringat dingin, gagap, tegang, mulas atau sakit perut. Yang terakhir adalah demam panggung atau yang bisa kita sebut adalah cemas. Nah, cara menghadapi kecemasan adalah yang pertama adalah organisasikan bahan presentasi Anda, visualisasikan, berlatih, bernapas dalam-dalam, berfokus pada relaksasi, melepas ketegangan, dan yang terakhir adalah kontak mata. Penggunaan body language dengan tepat. Bahasa isyarat dan gerakan tubuh merupakan hal penting namun sering dilupakan orang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yaitu postur tubuh yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu perpindahan tempat seperlunya dan jangan sampai membelakangi audiens. Yang ketiga, yaitu gerak isyarat yang tepat sesuai dengan topik pembahasan. Yang keempat, yaitu mimik wajah yang tepat. Jangan sampai menampakkan mimik wajah yang tidak mengenakan di depan audiens. Yang kelima, yaitu mata yang bersinar, yaitu mata yang selalu terfokus pada audiens dan tidak mengalihkan pandangan. Lalu ada hal-hal yang perlu dihindarkan. Yang pertama, yaitu memasukkan tangan ke saku. Yang kedua, tangan ditangkupkan di belakang punggung. Ini contohnya. Yang ketiga, lengan disedekapkan seperti ini. Yang keempat, bertolak pinggang seperti ini. Yang kelima, meremas-remas tangan. Nah, di samping kita harus melakukan body language yang tepat, namun alat peraga juga penting untuk dipakai sebagai alat pelengkap pada saat presentasi. Alat peraga merupakan alat pembantu. Contohnya, seperti kita ingin menunjukkan handphone, tablet, atau alat peraga visual lainnya kita pada audiens. Atau bisa juga produk yang ingin kita perlihatkan pada saat presentasi. Alat peraga khususnya yang visual dimaksudkan untuk yang pertama, yaitu memfokuskan perhatian audiens. Yang kedua, mengukuhkan pesan verbal. Yang ketiga, yaitu merangsang minat maupun mengilustrasikan faktor-faktor
yang sulit diverbalkan. Selanjutnya, perlu kita juga ingat, alat peraga hanyalah sebagai alat bantu kita. Jangan jadikan alat peraga tersebut sebagai patokan kita atau bahkan pusat perhatian kita saat melakukan presentasi. Interaksi dan hubungan Anda dengan audienslah yang menentukan keberhasilan public speaking tersebut. Selanjutnya, tulislah pidato yang efektif. Karena walaupun jika kita memiliki suara berbicara yang baik atau bahkan kita memiliki karisma yang banyak, kita tidak akan memberikan pidato yang terbaik jika materi yang kita bawakan tidak bagus atau materi yang kita bawakan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para audiens. Selanjutnya, mengatasi rasa takut agar tampil lebih percaya diri, yang biasanya kita sebut juga dengan demam panggung. Nah, demam panggung ini adalah semacam energi yang menunggu untuk kita lepaskan. Caranya adalah dengan melepaskannya di atas podium, tempat kita memberikan presentasi atau pidato. Jika kita berdamai dengan demam panggung ini, maka kita akan merasa lebih tenang dan yakin untuk tampil dengan baik. Saat kita berdamai dengan demam panggung ini, materi yang kita ingin berikan itu akan lebih maksimal lagi, karena kita akan merasa lebih tenang dan percaya diri, bahkan akan merasa tidak ada hambatan sedikit pun. Bagaimana melatih public speaking menjadi lebih baik? Yaitu dengan cara berlatih di depan cermin. Kita juga harus berlatih ucapan kita di depan cermin seolah-olah kita sedang berhadapan dengan audiens, bertujuan agar kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan yang terakhir adalah fokus pada materi, bukan pada audiens. Kita juga harus dapat fokus pada materi yang akan kita bawakan, sehingga materi yang kita bawakan itu dapat terdengar jelas dan dapat diserap oleh para audiens, sehingga kita akan mendapat nilai presentasi lebih di hadapan audiens. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.